Shalom, salam berkat dalam nama Yesus, saudaraku. Tema kita hari ini adalah perubahan yang berdampak. Firman Tuhan terambil dari Roma pasal 12 ayat yang kedua. Demikian bunyinya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dan firman Tuhan menegaskan yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar, merenungkan firman Tuhan, dan melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Saudaraku, ada 3 kata kunci dalam perikop ini. Yang pertama adalah serupa. Yang kedua adalah berubahlah, dan yang ketiga adalah membedakan. Yang pertama dikatakan jangan menjadi serupa dengan dunia. Kenapa? Paulus menegaskan untuk kita tidak serupa dengan dunia karena Yesus sudah menebus kita, Yesus sudah menyelamatkan kita, Yesus sudah memindahkan kita dari hamba dosa kepada hamba kebenaran. Sehingga tanggung jawab kita adalah hidup sesuai dengan Injil Kristus. Nah, Paulus mengirimkan surat kepada jemaat di Roma. Karena Paulus melihat bagaimana kehidupan jemaat di Roma yang tidak mencerminkan standar firman Tuhan, yang tidak mencerminkan kehidupan orang-orang Kristen, yang tidak mencerminkan karakter Kristus. Nah, dunia berbicara perbuatan yang jahat, yang duniawi. Dunia berbicara cara berpikir yang duniawi. Dunia berbicara tentang cara memandang secara duniawi. Bahkan sistem kepercayaan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Saudaraku, Allah mengendaki dalam kehidupan kita ketika kita mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka yang Allah kehendaki adalah kita hidup sesuai dengan firman Tuhan dan tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Yang kedua adalah berubahlah. Berubahlah artinya adalah satu tindakan yang harus dipertahankan terus-menerus. Karena ketika kita percaya, ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada perubahan di dalam hidup kita. Nah, perubahan ini yang harus kita pertahankan, bahkan perubahan ini yang kita harus kembangkan terus. Perubahan inilah yang kita harus lakukan terus-menerus. Berubah karena apa? Karena pembaharuan budi. Pembaharuan budi berbicara ketika kita mendengar firman Tuhan, ketika kita merenungkan firman Tuhan, ketika kita membaca firman Tuhan, maka kita memiliki pengetahuan yang baru, maka kita memiliki pemahaman yang baru, dan berubahlah karena pembaharuan budi. Berarti bahwa kita harus terus melakukan perbuatan-perbuatan yang baik sesuai dengan pemahaman kita, sesuai dengan apa yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita lewat firman yang sering kita dengar, yang sering kita baca, dan yang sering kita renungkan di dalam kehidupan kita. Maka dikatakan berubahlah karena pembaharuan budi. Saudaraku, yang Allah kehendaki adalah kita terus berakar, bertumbuh di dalam Kristus, di dalam firman Tuhan, dan pada akhirnya kita bisa menghasilkan buah-buah sebagai satu wujud bahwa kita mengasihi Tuhan, dan buah itu adalah karakter Kristus. Yang ketiga adalah membedakan. Membedakan artinya memuji. Membedakan artinya memeriksa. Membedakan artinya memilah-milah. Ketika kita bisa memuji, ketika kita bisa memilah-milah, ketika kita bisa memeriksa dengan benar, maka dengan keberanian kita akan mengambil sebuah keputusan dan pada akhirnya akan menentukan pilihan yang benar di dalam kehidupan kita. Apa yang kita akan lakukan, apa yang tidak kita lakukan. Karena Paulus menegaskan, supaya kamu bisa membedakan mana kehendak Allah. Apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudaraku, yang Allah kehendaki
dalam kehidupan saudara dan saya adalah kita bisa membedakan apa yang baik dan yang buruk. Sehingga apapun yang kita kerjakan, lewat sikap, tingkah laku, perkataan maupun perbuatan kita, semua membawa kemuliaan bagi nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan pada akhirnya, saudara-saudaraku, biar pesan Tuhan hari ini akan mengajar, menegur, dan menasihati kita untuk kita terus hidup sebagai orang percaya, tidak menjadi serupa dengan dunia, tetapi terus berubah karena pembaruan budi kita, sehingga kita bisa membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Sehingga setiap keputusan yang kita ambil adalah keputusan yang terbaik. Setiap pilihan yang kita ambil adalah pilihan yang terbaik, yang tentunya menyenangkan dan memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tetap kuat, tetap semangat, dan maju terus dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.